Selamat siang Pak John dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok F akan menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi dan teknologi yang muncul. Kami beranggotakan Han Vincent dengan NIM 20195, Maria Sindrianita dengan NIM 20197, Katarina Cita dengan NIM 20200, Ferdian Anugrah dengan NIM 20202, Trimei Angela dengan NIM 21016, Zeila Putri dengan NIM 21091, Diandra Putri dengan NIM 21115, dan Marcella dengan NIM 21002. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memaparkan sebuah studi kasus yang menjelaskan terkait reformasi sistem regulasi untuk izin konstruksi. Pemerintahan Singapura membayangkan kebutuhan untuk mengubah industri bangunan dan konstruksi melalui cetak biru konstruksi 21 dan visi strategis untuk menjadi pembangun kelas dunia di era pengetahuan. Peningkatan penggunaan IT sangat penting bagi pemerintah ini untuk mewujudkan visinya, terutama karena hubungan simbiosis antara teknologi dan pengetahuan. Jelas, dalam industri berbasis pengetahuan, organisasi harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Upaya pemerintah harus fokus pada pengembangan serangkaian proyek infrastruktur IT untuk menyediakan sarana bagi bisnis dan organisasi lain untuk merampingkan proses bisnis dan alur kerja dan memaksimalkan penggunaan informasi untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Infrastruktur teknologi informasi atau TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan layanan atau servis. Layanan ini misalnya konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang terbagi di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Berikut merupakan beberapa layanan. Yang pertama ada platform komputasi. Ini digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang koheren, termasuk mainframe besar, komputer kelas menengah, komputer desktop, dan laptop, serta layanan komputasi awan genggam dan jarak jauh. Yang kedua ada layanan komunikasi. Ini digunakan untuk menyediakan konektivitas data, suara, dan video pada karyawan, pelanggan, dan juga pemasok. Yang ketiga ada layanan manajemen data. Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Yang keempat ada layanan perangkat lunak. Layanan ini termasuk layanan perangkat lunak online yang menyediakan kemampuan di seluruh perusahaan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan sistem manajemen pengetahuan yang digunakan bersama oleh semua unit bisnis. Yang kelima ada layanan pengelolaan fasilitas fisik. Ini digunakan untuk mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Yang keenam ada layanan manajemen TI. Ini digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI, mengelola akuntansi untuk pengeluaran TI, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Yang ketujuh ada layanan standar TI. Ini digunakan untuk memberikan perusahaan dan unit bisnisnya kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang digunakan, kapan, dan bagaimana. Yang kedelapan, layanan pendidikan TI.
Ini digunakan untuk memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer tentang cara merencanakan dan mengelola investasi. Dan yang terakhir adalah layanan penelitian dan pengembangan TI. Ini digunakan untuk memberikan perusahaan penelitian tentang proyek dan investasi TI yang potensial di masa depan dan dapat membantu perusahaan membedakan dirinya di pasar. Berikut merupakan gambar 5.1, yaitu hubungan antara perusahaan, infrastruktur TI, dan kemampuan bisnis. Layanan suatu perusahaan mampu memberikan kepada pelanggan, persediaan, dan karyawannya sebuah fungsi langsung dari adanya infrastruktur teknologi informasi. Umumnya, infrastruktur ini didukung oleh sebuah bisnis perusahaan dan strategi sistem informasi. Teknologi informasi yang baru mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi bisnis dan strategi teknologi informasi maupun layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, evolusi infrastruktur. Infrastruktur TI di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. Kelima era tersebut adalah komputasi komputer mini dan mainframe tujuan umum, komputer pribadi, jaringan klien atau server, komputasi perusahaan, serta komputasi awan dan seluler. Teknologi yang mencirikan satu era juga dapat digunakan dalam periode waktu lain untuk tujuan lain. Misalnya, beberapa perusahaan masih menjalankan sistem mainframe tradisional atau menggunakan komputer mainframe sebagai server yang besar yang mendukung situs web besar dan aplikasi perusahaan-perusahaan. Nah, berikut merupakan 5 tahap dalam evolusi ini. Yang pertama ada era mainframe dan komputer mini tujuan umum tahun 1959 hingga sekarang. Pada tahun 1959, komputer mainframe benar-benar muncul dengan diperkenalkannya seri IBM 360. 360 merupakan komputer komersial pertama dengan sistem operasi yang kuat dan dapat menyediakan pembagian waktu, multitasking, dan memori virtual dalam model yang lebih canggih. Berikut merupakan gambar dari era mainframe dan komputer mini tujuan umum. Era ini merupakan periode di mana komputasi sangat terpusat di bawah kendali programmer dan sistem operator dengan sebagian besar elemen infrastruktur yang disediakan oleh satu penjual, produsen, perangkat lunak, dan perangkat keras. Pola ini mulai berubah dengan pengenalan mini komputer yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1965. Yang kedua ada era komputer pribadi dari tahun 1981 hingga sekarang. Munculnya PC IBM pada tahun 1981 dianggap sebagai awal dari era PC. Karena mesin ini merupakan mesin pertama yang diadopsi oleh bisnis Amerika secara luas. Karena pada awalnya biasanya kita menggunakan sistem informasi DOS, bahasa perintah berbasis teks, dan kemudian Microsoft Windows sistem operasi, komputer Wintel PC menjadi standar desktop PC. Berkembangnya PC pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC desktop pengolahan kata, spreadsheet, program presentasi elektronik, dan program manajemen data berukuran kecil yang sangat berharga bagi para pengguna di perusahaan maupun di rumah. PC tersebut merupakan sistem yang berdiri sendiri hingga perangkat lunak sistem operasi pada tahun 1990-an mampu membuatnya tersambung ke jaringan. Berikut merupakan gambar dari era komputer pribadi. Yang ketiga ada era klien atau server pada tahun 1983 hingga sekarang.
Dalam komputasi klien atau server, desktop atau komputer laptop yang disebut klien jaringan, komputer server yang kuat yang menyediakan komputer klien dengan berbagai layanan dan kemampuan. Kerja pemrosesan komputer dibagi antara dua jenis mesin. Klien merupakan titik masuk pengguna, sedangkan server biasanya memproses dan menyimpan data saham. Berikut merupakan gambar klien atau server. Baik, berikut merupakan gambar 5.3 yaitu jaringan klien atau server berganda atau N-tier. Jaringan klien atau server yang paling sederhana terdiri dari komputer klien yang terhubung ke komputer server dengan pemisahan pemrosesan antara dua jenis mesin. Hal ini disebut arsitektur klien atau server dua tingkat. Sementara jaringan klien atau server sederhana dapat ditemukan di bisnis kecil. Sebagian besar perusahaan memiliki jaringan yang lebih kompleks, bertingkat atau sering dipanggil N-tier. Arsitektur klien atau server di mana pekerjaan seluruh jaringan diseimbangkan pada beberapa tingkat server yang berbeda, tergantung pada jenis layanan yang diminta oleh konsumen. Keempat, ada era komputasi perusahaan pada tahun 1992 hingga sekarang. Pada awal tahun 1990-an, perusahaan beralih ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan yang berbeda dan aplikasi di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan luas. Internet berkembang menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya setelah tahun 1995. Perusahaan bisnis mulai serius menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jaringan ini untuk mengikat jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Pada gambar di samping merupakan era komputasi perusahaan tahun 1992 hingga sekarang. Yang kelima, ada era komputasi cloud dan seluler tahun 2000 hingga sekarang. Kekuatan bandwidth yang tumbuh dari internet telah mendorong klien atau server memodelkan satu langkah lebih jauh menuju apa yang disebut sebagai cloud computing model. Cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasa kita sebut sebagai internet. Pada gambar yang tertera di PPT berikut merupakan era komputasi cloud dan seluler pada tahun 2000 hingga sekarang. Baik, yang selanjutnya ada pengembang teknologi evolusi infrastruktur. Perubahan infrastruktur TI yang baru saja kami jelaskan dihasilkan dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, perangkat keras dan perangkat lunak telekomunikasi jaringan, dan desain perangkat lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial sekaligus mengurangi biaya secara eksponensial. Perkembangan infrastruktur teknologi informasi telah menghasilkan perkembangan-perkembangan di dalam pemrosesan dari peranti keras dan perangkat lunak. Berikut merupakan perkembangan-perkembangan yang terpenting pada penggerak teknologi dari evolusi infrastruktur. Yang pertama ada hukum Moore's dan mikroprosesor. Pada tahun 1965, Gordon Moore, Direktur Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Fairchild Semiconductor, produsen awal sirkuit terpadu, menulis dalam Elektronik Majalah bahwa sejak chip mikroprosesor pertama diperkenalkan pada tahun 1959, jumlah komponen pada chip dengan biaya produksi terkecil per komponen telah naik 2 kali lipat setiap tahunnya. Pernyataan ini menjadi dasar hukum Moore.
Moore kemudian mengurangi tingkat pertumbuhan menjadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Undang-undang ini nantinya akan ditafsirkan dalam berbagai cara. Setidaknya ada 3 variasi hukum Moore. Yang pertama, kekuatan mikroprosesor berlipat ganda setiap 18 bulan. Yang kedua, daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Dan yang ketiga, harga komputasi turun dan setengahnya setiap 18 bulan. Di PPT ini ada 2 gambar. Yang pertama, gambar 5.4, itu gambar yang di atas. Pada gambar 5.4 ini menjelaskan bahwa hubungan antara jumlah transistor pada mikroprosesor dan jutaan instruksi per detik atau MIPS serta ukuran umum daya prosesor. Nah, yang di bawah merupakan gambar 5.5, menunjukkan penurunan eksponensial dalam biaya transistor dan peningkatan daya komputasi. Yang kedua, ada hukum penyimpanan digital massal. Penggerak teknologi kedua dari perubahan infrastruktur TI adalah hukum penyimpanan digital massal. Jumlah informasi digital kira-kira 2 kali lipat setiap tahunnya, dan untuknya biaya penyimpanan informasi digital turun pada tingkat eksponensial 100% per tahun. Berikut merupakan gambar 5.6 contoh nanotubes. Nanotube adalah tabung kecil sekitar 10.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Mereka terdiri dari lembaran heksagon karbon yang digulung dan memiliki potensi kegunaan sebagai kabel sangat kecil atau dalam perangkat elektronik ultra kecil dan merupakan konduktor arus listrik yang sangat kuat. Berikut merupakan gambar 5.7, yaitu jumlah penyimpanan per dolar meningkat secara eksponensial pada tahun 1950 hingga 2012. Gambar ini menunjukkan bahwa jumlah megabita yang dapat disimpan pada media magnetik seharga $1 dari tahun 1950 hingga sekarang kira-kira 2 kali lipat setiap 15 bulan. Jadi pada tahun 2012, hard disk drive 500 GB dijual seharga eceran dengan harga sekitar $60. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum Moore dan hukum penyimpanan massal membantu kita memahami mengapa sumber daya komputasi sekarang begitu tersedia. Tetapi mengapa orang menginginkan lebih banyak daya komputasi dan penyimpanan? Ekonomi jaringan dan pertumbuhan internet memberikan kita beberapa jawaban. Robert Metcalfe, penemu teknologi jaringan area lokal internet, mengklaim pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Metcalfe dan yang lainnya menunjukkan kemeningkatannya pengembalian ke skala yang lebih diterima oleh anggota jaringan karena semakin banyak orang bergabung dengan jaringan tersebut. Karena jumlah anggota dalam jaringan tumbuh secara linier, nilai seluruh sistem juga tumbuh secara eksponensial dan terus bertambah selama seiring bertambahnya anggota. Permintaan akan teknologi informasi telah didorong oleh nilai sosial dan bisnis jaringan digital yang dengan cepat melipat gandakan jumlah tautan aktual dan potensial di antara anggota jaringan. Yang keempat, menurunnya biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah infrastruktur TI adalah penurunan cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Diperkirakan 2,3 miliar orang di seluruh dunia sekarang memiliki akses internet. Untuk memanfaatkan nilai bisnis yang terkait dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internet mereka, termasuk konektivitas nirkabel, dan sangat memperluas kekuatan jaringan klien atau server, klien atau desktop, dan perangkat komputasi bergerak. Ada banyak sekali alasan untuk mempercayakan bahwa tren ini akan terus berlanjut.
Berikut merupakan gambar 5.8 yaitu penurunan eksponensial dalam biaya komunikasi internet. Pada gambar ini mengilustrasikan penurunan biaya komunikasi secara eksponensial baik melalui internet maupun melalui jaringan telepon atau yang semakin banyak didasarkan pada internet. Jadi ketika biaya komunikasi turun ke angka yang sangat kecil atau mendekati nol, pemanfaatan fasilitas komunikasi dan komputasi akan meledak. Salah satu alasan pertumbuhan populasi internet adalah penurunan yang cepat dalam koneksi internet dan biaya komunikasi secara keseluruhan. Biaya per kilobit akses internet telah turun secara eksponensial sejak tahun 1995. Digital Subscriber Line atau DSL dan modem kabel sekarang memberikan 1 kilobit komunikasi dengan harga eceran sekitar 2 sen. Dan yang terakhir ada standar dan efek jaringan. Infrastruktur perusahaan dan komputasi internet saat ini tidak akan mungkin menjadi baik sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa adanya kesepakatan di antara produsen dan penerima konsumen yang luas terhadap standar teknologi. Standar teknologi sendiri merupakan spesifikasi yang menetapkan kompatibilitas produk dan kemampuan berkomunikasi di dalam jaringan. Standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan mengakibatkan penurunan harga karena produsen berfokus pada produk yang dibuat dengan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi ini, komputasi dalam bentuk apapun akan jauh lebih mahal daripada yang terjadi saat ini. Berikut merupakan gambar 5.1 yaitu beberapa standar penting dalam komputasi. Standar yang pertama, kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Maknanya memungkinkan mesin komputer dari produsen yang berbeda untuk bertukar data, kemudian digunakan sebagai bahasa universal yang menghubungkan perangkat input dan output seperti keyboard dan mouse ke komputer. Yang kedua, bahasa berorientasi bisnis umum. Bahasa perangkat lunak yang mudah digunakan yang sangat memperluas kemampuan pemrograman untuk menulis program yang berhubungan dengan bisnis dan mengurangi biaya perangkat lunak. Yang ketiga ada Unix, sebuah multitasking, multi-user, serta sistem informasi portabel yang kuat yang awalnya dikembangkan di Bell Labs tahun 1969 dan kemudian dirilis untuk digunakan oleh orang lain pada tahun 1975. Ini beroperasi pada berbagai macam komputer dan produsen yang berbeda. Yang keempat ada protokol kontrol transmisi atau protokol internet, yaitu rangkaian protokol komunikasi dengan skema pengalamatan umum yang memungkinkan jutaan komputer terhubung bersama dalam satu jaringan global raksasa atau internet. Kemudian itu digunakan sebagai suite protokol jaringan default untuk jaringan area lokal dan internet dikembangkan pada tahun 1970-an untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada Ethernet pada tahun 1973, sebuah standar jaringan untuk menghubungkan komputer desktop ke jaringan area lokal yang memungkinkan adopsi luas komputasi klien atau server, dan jaringan area lokal yang selanjutnya mendorong adopsi komputer pribadi. Yang selanjutnya ada komputer pribadi IBM atau Microsoft atau Intel. Desain Intel standar untuk komputasi desktop pribadi berdasarkan prosesor Intel standar dan perangkat standar lainnya, Microsoft DOS dan perangkat lunak Windows yang lebih baru munculnya produk standarnya berbiaya rendah. Ini meletakkan dasar untuk periode 25 tahun. Dan yang terakhir ada World Wide Web. Standar ini untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi sebagai web di seluruh dunia dari halaman elektronik yang menggunakan teks, grafik, audio, dan video memungkinkan pembuatan repositori global miliaran halaman web. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam infrastruktur komponen.
Infrastruktur teknologi saat ini terdiri dari 7 komponen, sesuai dengan gambar yang ada di sini, yaitu ada operating system platform, enterprise software application, networking or telecommunication, consultants and system integrators, data management and storage, internet platform, lalu yang terakhir komputer hardware platform. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan komponen infrastruktur ini dan vendor utama dalam setiap kategori komponen. Komponen-komponen ini merupakan investasi yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menyediakan infrastruktur yang koheren bagi perusahaan. Di masa lalu, vendor teknologi yang memasok komponen ini sering bersaing satu sama lain, menawarkan perusahaan pembelian campuran solusi parsial yang tidak kompatibel. Tetapi semakin banyak perusahaan vendor dipaksa oleh pelanggan besar untuk bekerja sama dalam kemitraan strategis satu sama lain. Misalnya, penyedia perangkat keras dan layanan seperti IBM bekerja sama dengan semua penyedia perangkat lunak perusahaan besar, memiliki hubungan strategis dengan integrator sistem, dan berjanji untuk bekerja dengan produk basis data manapun yang ingin digunakan oleh perusahaan kliennya. Lalu selanjutnya kita masuk untuk penjelasan terkait 7 komponen utama dalam infrastruktur komponen. Untuk yang pertama, komponen pertama yaitu komputer hardware platform. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sebesar 448 miliar dolar Amerika untuk perangkat keras komputer pada tahun 2013, termasuk server dan perangkat klien. Pasar server sebagian besar menggunakan prosesor Intel atau AMD dalam bentuk server blade di rak, tetapi juga mencakup mikroprosesor Sun SPARC dan chip IBM yang dirancang khusus untuk penggunaan server. Pasar untuk perangkat keras komputer semakin terkonsentrasi di perusahaan besar seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems, dan 3 produsen chip Intel, AMD, dan IBM. Industri secara kolektif telah menetapkan Intel sebagai prosesor standar untuk komputasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server untuk mesin Unix dan Linux yang mungkin menggunakan prosesor Sun atau IBM. Lalu selanjutnya, operating system platform. Server Microsoft Windows terdiri dari sekitar 35% pasar sistem operasi, dengan 65% server perusahaan menggunakan suatu bentuk sistem operasi Unix atau Linux. Sumber terbuka yang murah dan kuat relatif Unix server Microsoft Windows mampu menyediakan sistem operasi dan layanan jaringan berskala besar di perusahaan, dan mengimbau organisasi untuk mencari infrastruktur berbasis jendela. Unix dan Linux dapat diskalakan andal dan jauh lebih murah daripada sistem operasi mainframe. Mereka juga dapat berjalan di berbagai jenis prosesor. Penyedia utama sistem operasi Unix adalah IBM, HP, dan Sun, masing-masing dengan versi yang sedikit berbeda dan sebagian tidak kompatibel. Di tingkat klien, 90% PC menggunakan beberapa bentuk Microsoft Windows seperti Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista untuk mengelola sumber daya dan aktivitas komputer. Namun sekarang ada yang lebih banyak variasi sistem operasi daripada di masa lalu, dengan sistem operasi baru untuk komputasi pada perangkat digital seluler genggam atau komputer yang terhubung ke cloud. Lalu selanjutnya ada Enterprise Software Application. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia diharapkan menghabiskan sekitar
$301 miliar pada tahun 2013 untuk perangkat lunak untuk perusahaan yang diperlakukan sebagai komponen infrastruktur IT. Kami memperkenalkan berbagai jenis aplikasi enterprise di bab 2 dan bab 9, dan bab 9 menyediakan pembahasan yang lebih rinci dari masing-masing jenis aplikasi enterprise. Penyedia terbesar dari perangkat lunak aplikasi enterprise adalah SAP dan Oracle. Termasuk juga dalam kategori ini adalah middleware software yang dipasok oleh vendor seperti IBM dan Oracle untuk mencapai integration firmware integration dengan menghubungkan sistem aplikasi perusahaan yang sudah ada. Microsoft sedang berusaha untuk bergerak ke ujung yang lebih rendah dari pasar ini dengan berfokus pada bisnis kecil dan menengah yang belum menerapkan aplikasi perusahaan. Lalu selanjutnya data management and storage. Perangkat lunak manajemen database enterprise bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola data perusahaan sehingga mereka dapat diakses dan digunakan secara efisien. Penyedia perangkat lunak database yang terkemuka adalah IBM or DB2, Oracle, Microsoft Server SQL, dan Sybase, yang menyediakan lebih dari 90% pasar perangkat lunak database. MySQL adalah produk basis data penghubung Linux yang sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation, dan Apache Hadoop merupakan kerangka kerjasama terbuka untuk mengelola set data yang besar. Pasar penyimpanan data fisik didominasi oleh corporate EMC untuk sistem skala besar dan sejumlah kecil produsen hard disk PC yang dipimpin oleh Seagate and Western Digital. Informasi digital berlipat ganda setiap 2 tahun dengan 1,8 GB yang mengejutkan dibuat pada tahun 2011 saja. Semua tweet, blog, video, email, dan posting Facebook serta data perusahaan tradisional menambahkan hingga ribuan Library of Congress. Dengan jumlah informasi digital baru di dunia yang berkembang begitu pesat, pasar untuk perangkat penyimpanan data digital telah tumbuh lebih dari 15% per tahun selama 5 tahun terakhir. Selain RID tradisional dan perusahaan besar beralih ke teknologi penyimpanan berbasis jaringan. Networking atau telecommunication platform. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan $408 miliar untuk peralatan telekomunikasi pada tahun 2013 dan $1,7 miliar lainnya untuk layanan telekomunikasi. Penyedia perangkat keras jaringan terkemuka adalah Cisco, Alcatel-Lucent, Nortel, dan Juniper Networks. Vendor layanan telekomunikasi terkemuka termasuk AT&T dan Verizon. Pasar ini meledak dengan penyedia baru nirkabel seluler, internet berkecepatan tinggi, dan layanan telepon internet. Internet platform. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan umum perusahaan dan platform perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka termasuk perangkat keras dan perangkat lunak dan layanan manajemen untuk mendukung situs web perusahaan, termasuk layanan hosting web, router, dan peralatan kabel atau nirkabel. Layanan hosting web memelihara server web yang besar atau serangkaian server dan menyediakan ruang bagi pelanggan yang membayar biaya untuk memelihara situs web mereka. Revolusi internet menciptakan ledakan nyata di komputer server dengan banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan operasi internet mereka. Pasar server perangkat keras internet menjadi semakin terkonsentrasi di tangan IBM, Dell, Sun, dan HP karena harga telah turun secara dramatis. Consulting and System Integration Service. Implementasi infrastruktur baru membutuhkan perubahan signifikan dalam proses dan prosedur bisnis, pelatihan dan pendidikan, dan integrasi perangkat lunak. Perusahaan konsultan terkemuka yang menyediakan keahlian ini termasuk Accenture, IBM, HP, Invoice, dan Wipro Technologies.
Integrasi perangkat lunak berarti memastikan infrastruktur baru bekerja dengan sistem lama perusahaan yang disebut sistem warisan dan memastikan elemen baru dalam infrastruktur bekerja satu sama lain. Sistem warisan umumnya adalah sistem pemrosesan transaksi yang lebih tua yang dibuat untuk komputer mainframe yang terus digunakan untuk menghindari biaya penggantian atau perancangan ulang yang mahal. Mengganti sistem ini adalah biaya mahal dan umumnya tidak diperlukan jika sistem yang lebih tua ini dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur kontemporer. Selanjutnya, contemporary hardware platform trends. Meledaknya kekuatan teknologi perangkat keras komputer dan teknologi jaringan secara dramatis mengubah cara bisnis mengatur daya komputasi mereka, menempatkan lebih banyak kekuatan ini pada jaringan dan perangkat genggam seluler. Jadi ada 8 tren platform perangkat keras kontemporer. Yang pertama ada the mobile digital platform, yang kedua consumerization of IT and beyond, yang ketiga grid computing, yang keempat virtualization, yang kelima cloud computing, yang keenam green computing, yang ketujuh high performance and power saving processor, yang terakhir autonomic computing. Nah, yang pertama the mobile digital platform. Jadi platform komputasi digital mobile ini telah muncul sebagai alternatif untuk PC dan komputer yang lebih besar. Jadi seperti yang kita tahu, ada smartphone seperti iPhone, Android, atau lain sebagainya. Itu menggunakan banyak fungsi PC termasuk transmisi data, menjelajahi web, mengirimkan email dan pesan instan, menampilkan konten digital dan bertukar data dengan sistem internal perusahaan. Nah, platform mobile ini juga bisa mencakup netbook kecil dan ringan yang dioptimalkan untuk komunikasi nirkabel dan akses internet seperti iPad dan pembaca e-book digital. Smartphone dan komputer tablet menjadi sarana penting untuk mengakses internet. Perangkat ini semakin banyak digunakan untuk komputasi bisnis serta untuk aplikasi konsumen. Misalnya, eksekutif senior di General Motor menggunakan aplikasi smartphone yang menelusuri informasi penjualan kendaraan, kinerja keuangan, metrik manufaktur, dan status manajemen proyek. Lalu yang kedua, consumerization of IT and beyond. Nah, di sini ada yang bisa disebut dengan BYOD atau Bring Your Own Device, yang artinya adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali muncul di pasar konsumer menyebar ke dalam organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya mencakup perangkat pribadi seluler, tetapi juga penggangguan bisnis layanan perangkat lunak seperti pencarian, seperti Google, Yahoo, Gmail, Google Apps, Dropbox, dan bahkan Facebook dan Twitter yang juga berasal dari pasar konsumen. Konsumerisasi TI memaksa bisnis terutama perusahaan besar untuk memikirkan kembali cara mereka memperoleh dan mengelola peralatan dan layanan teknologi informasi. Bagian TI ini mempertahankan kendali atas perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan untuk memastikan bahwa bisnis dilindungi dan bahwa sistem informasi melayani tujuan perusahaan dan manajemennya. Saat ini karyawan dan departemen bisnis memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pemilihan teknologi. Dalam banyak kasus menuntut agar karyawan dapat menggunakan komputer pribadi, smartphone, dan tablet untuk mengakses jaringan perusahaan. Lebih sulit bagi perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan teknologi konsumen ini, dan pastikan mereka melayani kebutuhan bisnis. Sesi interaktif tentang manajemen mengeksplorasi beberapa tantangan manajemen yang diciptakan oleh BIOD dan konsumerisasi TI. Lalu yang ketiga, grid computing. Grid computing atau komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputer dalam skala besar. Komputasi grid mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kebanyakan komputer di Amerika Serikat menggunakan unit pemrosesan pusat mereka rata-rata hanya 25% dari waktu untuk pekerjaan yang telah ditugaskan. Dalam komputasi grid ini ada contoh kasus bisnis yang menggunakan komputasi grid yang melibatkan penghematan biaya, kecepatan perhitungan, dan kelincahan. Nah, contohnya itu Royal Dutch atau Shell Group yang menggunakan platform komputasi grid terukur yang meningkatkan akurasi dan kecepatan aplikasi permodelan ilmiah untuk menemukan reservoir minyak terbaik. Yang keempat, virtualization. Virtualization atau virtualisasi adalah proses penyajian sekumpulan sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Nah, virtualisasi memungkinkan satu sumber daya fisik
seperti server atau perangkat penyimpanan, untuk menampilkan pengguna sebagai beberapa sumber daya logis. Misalnya server atau mainframe yang dapat dikonfigurasi untuk menjalankan banyak instance dari sistem operasi sehingga berfungsi seperti banyak mesin yang berbeda. Virtualisasi juga memungkinkan beberapa sumber daya fisik, seperti perangkat penyimpanan atau server, yang muncul sebagai satu sumber daya logis seperti halnya dengan jaringan area penyimpanan atau komputasi grid. Dengan menyediakan kemampuan untuk menghost beberapa sistem pada satu mesin fisik, virtualisasi membantu organisasi meningkatkan tingkat pemanfaatan peralatan, menghemat ruang pusat data, dan penggunaan energi. Sebagian besar server hanya berjalan pada kapasitas 15-20%, dan virtualisasi dapat meningkatkan tingkat pemanfaatan server hingga 70% atau lebih tinggi. Tingkat pemanfaatan yang lebih tinggi berarti lebih sedikit komputer yang dibutuhkan untuk memproses jumlah pekerjaan yang sama. Virtualisasi juga memfasilitasi sentralisasi dan konsolidasi administrasi perangkat keras. Sekarang mungkin bagi perusahaan dan individu untuk melakukan semua pekerjaan komputasi mereka menggunakan infrastruktur TI virtual, seperti halnya dengan komputasi awan. Menurut laporan Juniper Research, jumlah karyawan yang menggunakan perangkat pribadi di tempat kerja akan meningkat menjadi 350 juta pada tahun 2014. Ada sekitar 150 juta orang menggunakan ponsel dan tablet mereka sendiri di tempat kerja saat ini. Karyawan yang menggunakan smartphone mereka sendiri akan memungkinkan perusahaan untuk menikmati semua manfaat yang sama dari tenaga kerja mobile tanpa harus mengeluarkan uang mereka sendiri untuk perangkat ini. Tetapi Departemen TI perlu mengatasi beberapa rintangan logistik untuk mewujudkan visi tersebut. Menggunakan perangkat pribadi untuk bisnis menimbulkan masalah yang sulit bagi perusahaan, termasuk keamanan, manajemen inventaris, dukungan, mengintegrasikan perangkat seluler ke dalam fungsi dan sistem TI yang sudah ada sebelumnya, dan mengukur laba atas investasi. Sebagian besar sumber daya TI perusahaan didedikasikan untuk mengelola dan memelihara sejumlah besar perangkat dalam suatu organisasi. Di masa lalu, perusahaan mencoba membatasi penggunaan smartphone bisnis ke satu platform. Hal ini memudahkan untuk melacak setiap perangkat seluler dan meluncurkan peningkatan atau perbaikan perangkat lunak karena semua karyawan menggunakan perangkat yang sama, atau setidaknya sistem operasi yang sama. Smartphone yang dikeluarkan oleh perusahaan paling populer dulunya adalah BlackBerry, karena dianggap sebagai platform seluler paling aman yang tersedia. Perangkat seluler BlackBerry mengakses email dan data perusahaan menggunakan perangkat lunak berpemilik dan platform jaringan yang dikendalikan oleh perusahaan dan dilindungi dari pihak luar. Saat ini, lanskap digital seluler jauh lebih rumit. Jika karyawan diizinkan bekerja dengan lebih dari satu jenis perangkat seluler dan sistem operasi, perusahaan memerlukan cara yang efektif untuk melacak semua perangkat yang digunakan karyawan. Untuk mengakses informasi perusahaan, jaringan perusahaan harus dikonfigurasi untuk menerima koneksi dari perangkat tersebut. Ketika karyawan melakukan perubahan pada telepon pribadi mereka, seperti berpindah operator seluler, mengubah nomor telepon mereka, atau membeli perangkat seluler baru, perusahaan perlu dengan cepat dan fleksibel memastikan bahwa karyawan mereka masih tetap produktif. Sejumlah produk perangkat lunak telah muncul untuk membantu perusahaan mengelola beragam platform seluler. Cibes Savaria dan Trelia, pengelola perangkat pusat sistem Microsoft dan perangkat lunak Odyssey Athena, memiliki kemampuan untuk mengkonfigurasi perangkat dari jarak jauh, menerapkan serangkaian kebijakan yang berbeda untuk pengguna dan perangkat yang berbeda, dan mengelola aplikasi yang berjalan di semuanya. Novo Nordisk yang berkantor pusat di Denmark memproduksi dan memasarkan produk dan layanan farmasi di seluruh dunia. Tenaga penjualannya yang beranggotakan 2.000 orang beroperasi di 25 negara yang berbeda dan menggunakan beragam jenis telepon seluler, telepon pintar, dan perangkat genggam seluler. Untuk mengelola semua perangkat ini secara terpusat, Novo Nordisk mengimplementasikan Cibes Savaria. Dengan menggunakan Avaria, Departemen TI internal perusahaan dapat merapikan aplikasi baru ke perangkat seluler dengan cepat dan tanpa interaksi penggunaan akhir yang ekstensif. Pengguna ponsel baru hanya perlu menjawabnya untuk proses konfigurasi Novo Nordisk dan instalasi terjadi secara otomatis. Avaria juga memiliki fitur untuk memungkinkan masing-masing negara atau wilayah yang memberi dukungan lokal mereka sendiri suatu keharusan, karena setiap pasar Novo Nordisk memiliki koneksi data, kebijakan, dan persyaratannya sendiri. Pendekatan lain untuk manajemen perangkat seluler adalah virtualisasi.
Perusahaan dapat menginstal perangkat lunak seperti Citrix System Desktop yang menjalankan desktop Windows dan aplikasi individual di perangkat apapun sistem operasinya. Karyawan kemudian menggunakan perangkat lunak itu untuk mengakses seluruh desktop mereka di ponsel cerdas dan perangkat genggam mereka. Dan dengan demikian dapat menggunakan program yang sama di jalan mereka yang digunakan di kantor. Perangkat lunak virtualisasi memiliki fitur keamanan bawaan yang memungkinkan perusahaan untuk melarang menyimpan data di perangkat lokal, menginskripsi semua data perusahaan tanpa menyentuh aplikasi dan data pribadi karyawan, dan menghapus data dari jarak jauh jika terjadi pelanggaran keamanan. Grup Antim India, penyedia layanan informasi dan bioteknologi terkemuka, menerapkan Citrix Desktop untuk memungkinkan karyawan mengakses data dari jarak jauh. Karena solusi virtualisasi ini berjalan di semua perangkat dengan konsumsi bandwidth minimal. Salah satu kekhawatiran terbesar yang dimiliki manajer tentang mobilitas adalah sulitnya mengukur laba atas investasi. Untuk selanjutnya ada cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan, perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan terutama internet. Maksud dari cloud di sini adalah sumber daya komputasi dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung. Dalam cloud computing, kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak adalah kumpulan sumber daya virtual yang disediakan melalui jaringan. Bisnis dan karyawan memiliki akses ke aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi di mana saja, kapan saja, dan di perangkat apapun. 5 karakteristik cloud computing menurut the US National Institute of Standards and Technology. Yang pertama, layanan mandiri sesuai permintaan. Konsumen akan mendapatkan kemampuan komputasi seperti waktu server atau penyimpanan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis. Yang kedua, akses jaringan di mana-mana. Cloud dapat diakses menggunakan jaringan standar dan perangkat internet termasuk platform seluler. Yang ketiga, pengumpulan sumber daya yang tidak bergantung pada lokasi. Sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani banyak pengguna dengan sumber daya virtual yang berbeda yang ditetapkan secara dinamis sesuai permintaan pengguna. Yang keempat, elastisitas yang cepat. Sumber daya komputasi dapat cepat disediakan, ditingkatkan, atau dikurangi untuk memenuhi permintaan pengguna yang terus berubah. Dan yang terakhir, layanan terukur. Biaya untuk sumber daya cloud didasarkan pada jumlah sumber daya yang benar-benar digunakan. Selanjutnya ada 3 layanan cloud computing. Yang pertama, infrastruktur cloud sebagai layanan. Pelanggan menggunakan pemrosesan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi lainnya dari penyedia layanan cloud untuk menjalankan sistem informasi mereka. Seperti yang dilakukan Amazon, yang menggunakan kapasitas cadangan infrastruktur teknologi informasi untuk menyediakan lingkungan cloud berbasis luas yang menjual layanan infrastruktur teknologi informasi. Contohnya seperti Simple Storage Service atau S3 untuk menyimpan data pelanggan dan layanan, Elastic Compute Cloud atau EC2 untuk menjalankan aplikasi mereka. Pengguna hanya membayar jumlah komputasi dan kapasitas penyimpanan yang benar-benar mereka gunakan. Yang kedua, platform cloud sebagai layanan. Pelanggan menggunakan infrastruktur dan alat pemrograman yang didukung oleh penyedia layanan cloud untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Seperti yang dilakukan IBM yang menawarkan layanan pengembangan dan pengujian aplikasi bisnis cerdas untuk pengembangan dan pengujian perangkat lunak di IBM Cloud. Yang ketiga, perangkat lunak cloud sebagai layanan.
pelanggan menggunakan perangkat lunak yang dihosting oleh vendor pada infrastruktur cloud vendor dan dikirimkan melalui jaringan. Seperti yang dilakukan oleh Google Apps yang menyediakan aplikasi bisnis umum secara online dan Salesforce.com yang juga menyewakan manajemen hubungan pelanggan dan layanan perangkat lunak terkait melalui internet. Keduanya membebankan biaya berlangganan tahunan kepada penggunanya. Meskipun Google Apps juga memiliki versi gratis yang lebih murah. Pengguna mengakses aplikasi ini dari browser web dan data serta perangkat lunak yang disimpan di server jarak jauh penyedia. Cloud dapat bersifat pribadi dan publik. Public cloud dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Service dan tersedia untuk masyarakat umum atau grup industri. Sedangkan private cloud hanya dioperasikan untuk satu organisasi saja dan dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada di lokasi atau di luar lokasi. Jika suatu perusahaan lebih menginginkan sumber daya teknologi informasi yang fleksibel dan modern, layanan cloud yang mempertahankan kendali atas infrastruktur teknologi informasi, perusahaan dapat menggunakan private cloud. Organisasi yang menggunakan public cloud tidak memiliki infrastruktur. Mereka tidak perlu melakukan investasi besar pada perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri. Mereka biasanya membeli layanan komputasi dari penyedia jarak jauh dan hanya membayar jumlah daya komputasi yang benar-benar mereka gunakan atau komputasi utilitas, atau ditagih berdasarkan langganan bulanan atau tahunan. Computing cloud memiliki beberapa kelemahan kecuali pengguna membuat ketentuan untuk menyimpan data mereka secara lokal. Tanggung jawab untuk penyimpanan dan kontrol ada di tangan penyedia. Cloud computing lebih menarik bagi usaha kecil dan menengah yang kekurangan sumber daya untuk membeli dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak mereka sendiri. Harga untuk layanan cloud biasanya didasarkan pada biaya per jam atau biaya per penggunaan lainnya. Perusahaan besar kemungkinan akan mengadopsi hybrid cloud atau model komputasi di mana mereka menggunakan infrastruktur mereka sendiri untuk aktivitas inti yang paling penting dan mengadopsi komputasi awan publik untuk sistem yang kurang kritis atau untuk kapasitas pemrosesan tambahan selama periode bisnis memuncak. Berikutnya ada green computing. Green computing atau green IT mengacu pada praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membuang komputer, server, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, serta sistem jaringan dan komunikasi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Prioritas hijau di sini adalah dengan mengurangi konsumsi daya komputer. High performance and power saving processors. Salah satu cara untuk mengurangi kebutuhan daya dan perluasan perangkat keras adalah menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Contohnya seperti mikroprosesor kontemporer yang menampilkan beberapa inti prosesor yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip. Multi-core prosesor merupakan sirkuit terpadu di mana dua atau lebih inti prosesor telah terpasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan pemrosesan simultan yang lebih efisien dari banyak tugas. Memungkinkan dua atau lebih mesin pemrosesan dengan kebutuhan daya yang lebih rendah
dan pembuangan panas untuk melakukan tugas lebih cepat daripada chip. Intel dan produsen chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor yang meminimalkan konsumsi daya, yang penting untuk memperpanjang masa pakai baterai di perangkat digital seluler yang kecil. Mikroprosesor yang hemat daya seperti ARM, prosesor A4, dan A5 Apple, dan Intel Atom ada di netbook, pemutar media digital, dan smartphone. Nordia goes green with IT. Pada musim gugur tahun 2007, Dennis Johnson sedang membaca laporan terbaru tentang pemanasan global dan berpikir bahwa seseorang harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Dia menyadari bahwa dia dan rekan kerjanya di Nordia semua memakai kartu emas maskapai penerbangan dan akses ke ruang tunggu bandara. Menurut dia dan rekan kerjanya merupakan salah satu bagian dari masalah. Nordia merupakan grup bank terbesar di negara Nordik dan kawasan Baltik yang memiliki sekitar 10 juta pelanggan, 1.400 kantor cabang, dan posisi perbankan online terkemuka dengan 6,1 juta pelanggan elektronik, serta memiliki sekitar 34.000 karyawan di 23 negara. Sejak didirikan pada tahun 1820, organisasi yang sekarang menjadi Nordia telah masuk ke bank sekitar 250 bank. Emisi karbon dioksida yang disebabkan oleh satu orang yang berpergian dengan pesawat antara dua ibu kota Nordik adalah sekitar 200 kilogram, yaitu 2 kali lipat jumlah emisi yang dikeluarkan mobil dengan 4 penumpang pada jarak yang sama. Maka secara total, perjalanan udara jarak pendek dan jarak jauh menghasilkan sekitar sepertiga dari total emisi karbon dioksida Nordia. Lalu pada awal musim tahun 2008, Dennis Johnson sendiri adalah salah satu karyawan Nordia dalam penerbangan 710 ke Helsinki. Dia telah dipanggil oleh grup manajemen teknologi informasi untuk memberikan presentasi tentang Nordia dan pemanasan global, dengan fokus pada tindakan apa yang dapat diambil Nordia. Presentasi berfokus pada 2 bidang yang menjadi tanggung jawab Departemen Teknologi Informasi. Yang pertama adalah perjalanan udara antara cabang-cabang Nordik yang berbeda, dan yang kedua adalah konsumsi daya komputer yang menyumbang sebagian besar dari total konsumsi daya di organisasi intensif teknologi informasi seperti bank. Selanjutnya, pada musim semi tahun 2008, Johnson ditunjuk sebagai manajer teknologi informasi hijau di Nordia. Dia memiliki inisiatif untuk menggunakan teknologi untuk mengurangi perjalanan udara yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, ruang pertemuan di cabang Nordia dilengkapi dengan peralatan konferensi video dengan tujuan khusus dan berkualitas tinggi. Yang kedua, komputer desktop dan laptop dengan kamera web, headset, dan perangkat lunak disediakan untuk memungkinkan panggilan video 2 pihak. Pada bidang konsumsi daya komputer, Nordia membatasi daya yang dibutuhkan untuk menjalankan komputer dengan cara-cara inovatif untuk mendinginkan komputer yang sedang digunakan. Nordia menemukan bahwa penggunaan daya sangat tinggi terjadi pada di malam hari. Alasannya yaitu banyak komputer yang tidak pernah dimatikan. Proyek Power Off mengakibatkan perangkat lunak manajemen daya diinstal pada 23.100 komputer di Nordia. Memaksa shutdown
pada malam hari jika komputer tidak digunakan. Pengaturan untuk mematikan monitor dan mengalihkan komputer ke mode tidur atau siaga juga disesuaikan. Hal ini dapat menghemat 3,5 juta KKH per tahun yang setara dengan 647 ton karbon dioksida. Untuk organisasi intensif teknologi informasi seperti Nordia, pendinginan komputer adalah biaya yang signifikan. Maka, solusi untuk mengurangi biaya tersebut yaitu dengan menempatkan ruang komputer di tempat-tempat yang memiliki panas yang berlebih dan dapat digunakan untuk tujuan pemanasan. Dengan menurunkan konsumsi daya untuk pendinginan, Nordia telah menghemat uang dan mengurangi dampak lingkungan. Hambatan terbesar untuk teknologi informasi hijau adalah mengubah perilaku masyarakat dan praktik yang sudah mapan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari dampak lingkungan yang rendah, kini menjadi bagian terpadu dalam strategi Nordia untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan personal yang terampil. Dipandu oleh arahan Uni Eropa tentang penggunaan energi, Nordia telah menetapkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 15%, perjalanan sebesar 30%, dan konsumsi kertas sebesar 50%. Berikutnya, autonomy computing. Dengan sistem besar yang mencakup ribuan perangkat jaringan, sistem komputer telah menjadi begitu kompleks, sehingga beberapa ahli percaya bahwa mereka mungkin tidak dapat dikelola di masa depan. Salah satu pendekatan untuk masalah ini adalah komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya di seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri saat rusak, dan melindungi diri sendiri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Contohnya seperti perangkat lunak, perlindungan virus, dan firewall. Mereka mampu mendeteksi virus di PC, secara otomatis mengalahkan virus, dan memperingatkan operator. Program-program tersebut dapat diperbarui secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dengan menghubungkan ke layanan perlindungan virus online seperti McAfee, IBM, dan vendor lainnya, mulai membangun fitur otonom ke dalam produk untuk sistem besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contemporary software platform trends. Ada 4 tema utama dalam evolusi platform perangkat lunak komputer. Yang pertama, Linux and open source software. Yang kedua, Java, HTML, and HTML5. Yang ketiga, web service and service-oriented architecture. Dan yang keempat, software, outsourcing, and cloud service. Pertama, Linux and open source software. Open source software ini adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas yang terdiri dari beberapa ratus ribu pemrogram di seluruh dunia. Open source software menurut definisi tidak terbatas pada sistem operasi atau teknologi perangkat keras tertentu. Meskipun sebagian besar perangkat lunak sumber terbuka saat ini didasarkan pada sistem operasi Linux atau Unix. Selanjutnya, Linux. Perangkat lunak open source yang paling terkenal adalah Linux, sistem operasi yang terkait dengan Unix. Linux dibuat oleh programmer Finlandia, Linus Torvalds, dan pertama kali diposting di internet pada Agustus 1991. Aplikasi Linux tertanam di ponsel, smartphone, netbook, dan elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau dalam versi komersial berbiaya rendah yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti Red Hat. Software for the web, Java, HTML, and HTML5.
Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang tidak bergantung pada sistem operasi, tidak bergantung pada prosesor, yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Java dibuat oleh James Gosling dan Green Team di Sun Microsystems pada tahun 1992. HTML and HTML5. HTML adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web, dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lain. Dengan menggunakan tautan ini, pengguna hanya perlu menunjuk kata kunci atau grafik yang disorot, mengkliknya, dan segera dipindahkan ke dokumen lain. Web Service and Service-Oriented Architecture. Layanan web mengacu pada satu set komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar, yang bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Teknologi dasar untuk layanan web adalah XML, yang merupakan singkatan dari Extensible Markup Language. Bahasa ini dikembangkan pada tahun 1996 oleh World Wide Web Consortium sebagai bahasa markup yang lebih kuat dan fleksibel daripada bahasa markup hypertext atau HTML untuk halaman web. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ada beberapa kode yang merupakan contoh dari XML itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai figur layanan web. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di situ ada contoh, yaitu dari $rent-a-car yang menggunakan layanan web untuk menyediakan lapisan menengah standar perangkat lunak untuk berbicara dengan sistem informasi perusahaan lain. $rent-a-car ini dapat menggunakan rangkaian layanan web ini untuk menautkan ke sistem informasi perusahaan lain tanpa harus membangun tautan terpisah ke sistem masing-masing perusahaan. Selanjutnya, Software Outsourcing and Cloud Service. Software Packages and Enterprise Software. Software packages adalah seperangkat program perangkat lunak yang tersedia secara komersial, yang telah tersedia sebelumnya, yang menghilangkan kebutuhan perusahaan untuk menulis program perangkat lunaknya sendiri untuk fungsi tertentu, seperti pemrosesan, penggajian, atau penanganan pesanan. Nah, pada slide ini terdapat figur yang merupakan figur perusahaan AS. Pada 2012, perusahaan AS akan menghabiskan lebih dari $279 miliar untuk perangkat lunak. Sekitar 35% dari itu, yaitu $98 miliar, akan berasal dari luar perusahaan, baik dari vendor perangkat lunak perusahaan yang menjual aplikasi di seluruh perusahaan atau penyedia layanan aplikasi individu yang menyewakan atau menjual perangkat lunak. 4% lainnya, yaitu $11 miliar, akan disediakan oleh vendor sebagai layanan berbasis cloud online. Selanjutnya adalah software outsourcing. Software outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mengontrak pengembangan perangkat lunak khusus atau pemeliharaan program warisan yang ada di perusahaan luar, yang sering beroperasi di luar negeri, di wilayah berupah rendah di dunia. Kedua, cloud-based software service and tools. Perangkat lunak berbasis cloud dan data yang digunakan di-hosting di server yang kuat di pusat data besar, dan dapat diakses dengan koneksi internet dan browser web standar. Yang ketiga, mashups and apps. Aplikasi perangkat lunak yang dihasilkan disebut mashup. Idenya adalah untuk mengambil sumber yang berbeda dan menghasilkan karya baru yang lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Apps adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang berjalan di internet, di komputer Anda atau di ponsel atau di tablet Anda, dan umumnya dikirimkan melalui internet. Lalu kita masuk ke dalam 5.5 Management Issues.
Menciptakan dan mengelola infrastruktur TI yang koheren menimbulkan banyak tantangan menghadapi perubahan platform dan teknologi, termaksud komputasi awan dan seluler, manajemen dan tata kelola, dan melakukan investasi infrastruktur yang bijaksana. Bahas tentang dealing with platform and infrastructure change. Seiring pertumbuhan perusahaan, mereka seringkali dengan cepat melampaui infrastruktur mereka. Saat perusahaan menyusut, mereka bisa terjebak dengan infrastruktur berlebihan yang dibelikan di waktu yang lebih baik. Bagaimana sebuah perusahaan tetap fleksibel ketika sebagian besar investasinya di TI? Infrastruktur adalah pembelian dari lisensi biaya. Seberapa baik skala infrastruktur? Skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang untuk melayani sejumlah besar pengguna tanpa mogok. Aplikasi baru, merger dan akuisisi, dan perubahan volume bisnis semuanya berdampak pada beban kerja komputer dan harus dipertimbangkan saat merencanakan kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan komputasi seluler dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini. Mereka perlu menginventarisasi semua perangkat seluler mereka dalam penggunaan bisnis dan pengembangan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankan serta untuk mengontrol data dan aplikasi yang berjalan di perangkat tersebut. Perusahaan yang menggunakan komputasi awan dan SaaS perlu membuat pengaruh kontrak baru dengan vendor jarak jauh untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak untuk aplikasi penting selalu tersedia saat dibutuhkan dan memenuhi standar perusahaan untuk keamanan informasi. Terserah manajemen bisnis untuk menentukan tingkat waktu respons komputer yang dapat diterima dan ketersediaan untuk sistem misi kritis perusahaan untuk mempertahankan tingkat kinerja bisnis yang mereka harapkan. Lalu yang kedua ada manajemen and governance. Masalah lama di antara manajer sistem informasi dan CEO adalah pertanyaan tentang siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Bab 2 memperkenalkan konsep tata kelola TI dan menjelaskan beberapa masalah yang dibahas. Pertanyaan penting lainnya tentang tata kelola TI adalah haruskah departemen dan divisi memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan teknologi informasi mereka sendiri, atau haruskah infrastruktur TI dikendalikan dan dikelola secara terpusat? Apa hubungan antara manajemen sistem informasi pusat dan manajemen sistem informasi unit bisnis? Bagaimana biaya infrastruktur dialokasikan di antara unit bisnis? Setiap organisasi perlu sampai pada jawaban berdasarkan kebutuhan sendiri. Lalu yang ketiga ada making wise infrastructure investment. Infrastruktur TI adalah investasi besar bagi perusahaan, maka terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur itu akan menganggur dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Jika terlalu sedikit yang dibelanjakan, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan atau yang membelanjakan jumlah yang tepat akan mengungguli perusahaan yang kurang berinvestasi. Berapa banyak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Pertanyaan terkait adalah apakah perusahaan harus membeli dan memelihara komponen infrastruktur TI-nya sendiri atau menyewa dari pemasok eksternal, termaksud yang menawarkan layanan cloud. Keputusan untuk membeli aset TI Anda sendiri atau menyewanya dari penyedia eksternal biasanya disebut sewa versus beli keputusan. Komputasi awan mungkin merupakan cara biaya rendah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas. Tetapi perusahaan harus mengevaluasi opsi ini dengan cermat, mengingat persyaratan keamanan dan dampak terdapat proses bisnis dan alur kerja.
Dalam beberapa kasus, biaya sewa perangkat lunak lebih besar daripada membeli dan memelihara aplikasi internal. Namun mungkin ada manfaat menggunakan layanan cloud. Jika ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada masalah bisnis inti daripada tantangan teknologi. Total cost of ownership of technology assets. Biaya aktual untuk memiliki sumber daya teknologi mencakup biaya awal untuk memperoleh dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak, serta biaya administrasi berkelanjutan untuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, pelatihan, bahkan biaya utilitas dan biaya real estate untuk menjalankan dan menampung teknologi. Total biaya kepemilikan itu model yang dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung untuk membantu perusahaan dalam menentukan biaya aktual dari implementasi teknologi tersebut. Yang berikutnya tabel 5.3 yang dimana menjelaskan komponen TCO yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam analisis TCO. Dalam tabel ini dijelaskan bahwa ada dua komponen, yaitu komponen infrastruktur dan komponen biaya. Akuisisi perangkat keras, komponen biayanya yaitu harga beli peralatan perangkat keras komputer, termasuk komputer, terminal, penyimpanan, dan printer. Akuisisi perangkat lunak, pembelian atau lisensi perangkat lunak untuk setiap pengguna. Instalasi, biaya untuk menginstal komputer dan perangkat lunak. Pelatihan, biaya untuk memberikan pelatihan bagi spesialis sistem informasi dan pengguna akhir. Pendukung, biaya untuk menyediakan dukungan teknis berkelanjutan, meja bantuan, dan sebagainya. Pemeliharaan, biaya untuk meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak. Infrastruktur, biaya untuk memperoleh, memelihara, dan mendukung infrastruktur terkait seperti jaringan dan peralatan khusus, termasuk unit cadangan penyimpanan. Waktu senggang, biaya produktivitas yang hilang jika kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak menyebabkan sistem tidak tersedia untuk pemrosesan dan tugas pengguna. Yang terakhir, ruang dan energi, biaya real estate dan utilitas untuk perumahan dan penyediaan listrik untuk teknologi. Dari tabel 5.3 di slide sebelumnya, maka ketika semua komponen biaya ini dipertimbangkan, TCO untuk sebuah PC mungkin berjalan hingga 3 kali lipat dari harga pembelian asli peralatan tersebut. Meskipun harga pembelian perangkat genggam nirkabel untuk karyawan perusahaan dapat mencapai beberapa ratus dolar, TCO untuk setiap perangkat jauh lebih tinggi, mulai dari $1.000 hingga $3.000 menurut berbagai perkiraan konsultan. Keuntungan dalam produktivitas dan efisiensi dari melengkapi karyawan dengan perangkat komputasi seluler harus diimbangi dengan peningkatan biaya dari mengintegrasikan perangkat ini ke dalam infrastruktur TI perusahaan dan penyediaan dukungan teknis. Bisa teman-teman lihat di sini gambar 5.13 yaitu model kekuatan kompetitif untuk infrastrukturnya. Ada 6 faktor yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak yang harus dikeluarkan perusahaan untuk infrastruktur TI. Yang berikutnya saya akan menjelaskan ke-6 faktor yang ada pada gambar 5.13 pada slide sebelumnya. Yang pertama, permintaan pasar untuk layanan perusahaan Anda. Buat inventaris layanan yang saat ini Anda berikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Survei setiap grup atau adakan grup fokus untuk mengetahui apakah layanan yang Anda tawarkan saat ini memenuhi kebutuhan setiap grup. Faktor yang kedua, strategi bisnis perusahaan Anda. Analisis strategi bisnis 5 tahun perusahaan Anda dan cobalah untuk menilai layanan dan kemampuan baru apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, strategi, infrastruktur, dan biaya TI perusahaan Anda. Periksa rencana TI perusahaan Anda untuk 5 tahun ke depan dan nilai keselarasannya dengan rencana bisnis perusahaan.
Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Apakah perusahaan Anda berada di belakang kurva teknologi atau di ujung tombak teknologi informasi? Kedua situasi tersebut harus dihindari. Biasanya tidak diinginkan untuk menghabiskan sumber daya pada teknologi canggih yang masih eksperimental, seringkali mahal, dan terkadang tidak dapat diandalkan. Yang berikutnya, layanan perusahaan pesaing. Cobalah untuk menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Tetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkannya dengan ukuran perusahaan Anda. Faktor yang keenam, investasi infrastruktur TI perusahaan pesaing. Bandingkan pengeluaran Anda untuk infrastruktur TI terhadap pesaing Anda. Jika perusahaan pesaing mencoba merahasiakan pengeluaran TI, Anda mungkin dapat menemukan informasi investasi TI dalam laporan tahunan SEC Form 10K perusahaan publik kepada pemerintah federal ketika pengeluaran tersebut berdampak pada hasil keuangan perusahaan. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.